Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yaitu materi atau kitab tafsir surah Yasin. Sebelum kita masuk kepada ayat yang kelima dari surah Yasin, kita melanjutkan sedikit pertemuan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, maka jika dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Aqsamallahu bi anna Muhammadan, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mursalin, ialah termasuk daripada para utusan. Fa in kana hadzal qasamu lil kuffar, maka jika ada khitab qasam ini kepada orang-orang kafir, bi ayyusaddiqu, agar supaya mereka membenarkan, bi anna Muhammadan alaihi salam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, ialah termasuk dari para utusan. Fahum la yusaddiqun, akan tetapi mereka tak membenarkan, mereka tak mengimani tetap saja. Wa in kana lil muslimina, maka dan jika ada qasam atau sumpah ini ditujukan kepada para orang-orang muslim, bi ayyusaddiqu, agar supaya mereka membenarkan, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad laminal mursalin, ialah termasuk dari para utusan. Fahum yusaddiqunahu bila qasamin, orang-orang Islam itu sejatinya membenarkan Nabi Muhammad adalah seorang utusan tanpa qasam sekalipun. Fama faidatul qasam, maka lalu apa faidahnya qasam? Allah qasam bersumpah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang utusan kepada orang-orang kufar, tapi mereka tetap tidak beriman, dan juga kepada orang Islam walaupun Allah tidak bersumpah, orang-orang Islam tetap beriman. Lalu apakah faidahnya qasam itu? Ujiba, lalu dijawab, bi anna Allah ta'ala arada ayyu akkida kalamahu lil munkirin. Jadi Allah itu berkehendak ayyu akkida kalamahu lil munkirin, mempertegas kalamnya, mempertegas firmannya, lil munkirina, kepada orang-orang yang ingkar. Fal qasamu, karena qasam itu nau'un minat ta'kid, ialah bentuk dari at-ta'kid, penguat. Falidzalika, maka oleh karena itu, oleh karena Allah ingin mempertegas kalamnya, mempertegas firmannya, maka aqsamallahu ta'ala bihi, Allah itu bersumpah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan
lil hujjati, sebagai argumen. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bahwa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan, tapi orang-orang kufar, walaupun Allah sudah bersumpah, mereka tetap tidak beriman. Allah itu ingin mempertegas firman-Nya, ingin mempertegas Al-Quran kepada orang-orang yang ingkar tersebut sebagai argumentasi. Kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya. Tanzilal azizir rahim. Ayat yang kelima. Fa in quri'a, maka jika dibaca lafaz tanzila itu bin nasbi, dengan nasab, yaitu tanzila dengan dibaca nasab atau fathah, yakunu nasbuhu, maka ada nasabnya lafaz tanzila itu bil fi'lil mahdzuf, dengan fi'il yang dibuang. Jadi ini adalah kajian dari segi aspek bahasa, atau bahasa keren itu gramatika Arab, nahwu shorof. Jadi apabila tanzila itu dibaca nasab, dibaca fathah, maka nasabnya itu dengan fi'il yang dibuang. Fataqdiruhu, maka takdirannya tanzila. Iqra tanzilal azizi, bacalah wahai Muhammad tanzilal azizir rahim, kepada sesuatu yang diturunkan, yaitu Al-Quran, Al-Azizir Rahim, dari Tuhan yang maha perkasa lagi Tuhan yang maha penyayang. Jadi tanzila di sini menjadi maf'ul bi. Setiap maf'ul bi itu butuh fi'il. Ada fi'il, ada fa'il, dan maf'ul bi. Jadi tanzila di sini ketika dibaca nasab itu ada fi'il yang dibuang. Ada fi'il fa'il yang dibuang. Fataqdiruhu, menurut musannif kitab ini, Iqra tanzila. Iqra adalah fi'il yang dibuang dari maf'ul bi tanzila. Yakni ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, Iqra al-munazzal minal azizir rahim, bacalah al-munazzal, kepada sesuatu yang diturunkan, minal azizir rahim, dari Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Al-munazzal di sini tak lain dan tak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Wa in quri'a birraf'i, maka jika dibaca lafaz tanzila itu dengan rafa, dengan tanzilu dhammah, maksudnya yakunu khabaran li mubtada'in mahdhufin, maka kedudukan tanzilu itu khabaran li mubtada'in mahdhuf, khabar dari mubtada yang dibuang. Jadi ada dua dalil atau ada dua alasan. Ada yang dibaca tanzila, bisa juga tanzilu. Tapi kita selaku yang sudah biasa tidak usah membaca yang beda, suatu yang aneh-aneh. Baca saja sesuai dengan yang sudah diharakati oleh Al-Quran ya, yang sudah distandarisasi oleh Kemenak ya. Jadi tanzila ini sebagai kajian saja. Wa in quri'a birraf'i, maka jika dibaca dengan rafa, tanzilu yakunu khabaran li mubtada'in mahdzuf, maka tanzilu itu menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Sebagaimana kita tahu dalam ilmu nahwu itu ada, ketika ada khabar maka harus ada mubtada dengan khabar.
fiil, fa'il dengan maf'ul bih. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, belajar tentang gramatika bahasa Arab, ada dua. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar, ada jumlah fi'liyah yang terdiri dari fiil, fa'il dan maf'ul bih. Kita itu sudah belajar nahwu, pelajaran tentang nahwu ya, yang sudah kita sama-sama pelajari. Fataqdiruhu, maka takdirannya, hadzal Qur'anu, adapun Al-Qur'an ini, munazzalun 'alaika, ialah diturunkan kepadamu Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Azizi, lafaz Al-Azizi di sini, Al-Aziz ialah Tuhan yang maha perkasa. Al-Ghalibil Muntaqimi, yang maha perkasa lagi maha menyiksa, yang mana siksanya itu amat keras. Amat keras kepada siapa? Minal asi, kepada orang-orang yang bermaksiat. Ar-Rahimi, juga Allah itu zat yang maha penyayang, lil muti'ina, bagi orang-orang yang bertaat, bagi orang-orang yang taat. Jadi Allah itu mempunyai sifat perkasa, yang mana perkasa di sini Allah itu mempunyai suatu kekuatan, maksudnya mampu mengazab hambanya dengan sekeras-kerasnya, yaitu kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Tapi Allah juga yaitu sangat penyayang kepada hamba-hambanya, yaitu kepada orang-orang yang taat dan bertakwa kepadanya. Faqra ya Muhammad, maka bacalah wahai Muhammad, hadzal Qur'ana, kepada Al-Qur'an ini, lil munkirina, dibaca kepada orang-orang yang ingkar. Agar supaya apa? Hatta yasma'u kalami, sehingga mereka mendengar kalamku, mendengar firmanku, wa yakhafu minni, dan mereka takut kepadaku, wa yaji'u ilal insaf, dan mereka menjadi insaf, mereka menjadi taubat. Ini adalah sebagai bentuk karunia yang Allah berikan, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada mereka agar tetap mereka mendengar firman-Nya dan takut kepada Allah dan menjadi bertaubat kepadanya. Ini adalah salah satu bentuk dari kemaharahman rahiman Allah. Jadi kita selaku orang yang beriman, mudah-mudahan kita selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dijadikan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi orang yang bisa selalu taat kepadanya hingga akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan mungkin masih banyak tetangga kita, saudara kita yang masih belum bisa sepenuhnya, masih belum sepenuhnya melaksanakan sholat yang 5 waktu, masih belum melaksanakan puasa bulan Ramadan, masih belum banyak yang melaksanakan zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an ini memberikan hidayah kepadanya, memberikan taufik kepadanya, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kepada ayat yang ke-6. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallafwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.